Di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ide startup kami dan juga materi yang kami dapatkan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naudita Syata Zaina, NIM 44. Saya Niputura Nareka Putri, NIM 03. Dan saya Niwayan Eka Cipta Dewi, NIM 75. Baik, materi yang akan kami bawakan akan dipresentasikan oleh teman saya. Kelompok kami membuat ide startup yang bernama Owen. Apa itu Owen? Owen merupakan platform penyedia vendor dan artis manajemen bagi mereka yang ingin membuat event, entah itu event wedding, event konser, dan event-event lainnya. Next. Ada pengertian inovasi. Inovasi adalah sebuah ide, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang maupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Next. Kemudian ada pengertian inovasi dalam kewirausahaan. Wirausaha adalah inovator. Wirausaha memiliki keahlian khusus dalam melakukan inovasi. Seorang wirausaha dikenal mempunyai kemampuan menggabungkan imajinasi dan pikiran kreatif dalam kemampuan sistematis dan logikanya. Next. Adapun jenis inovasi yang dapat dilakukan oleh wirausaha. Yang pertama, pengenalan suatu barang baru atau perbaikan dari barang yang sudah ada. Yang kedua, pengenalan metode produksi baru. Yang ketiga, pembukaan pasar baru, khususnya pasar ekspor pada daerah baru. Yang keempat, penciptaan atau pengadaan persediaan bahan mentah atau setengah jadi yang baru. Ya, dan yang terakhir ada penciptaan suatu bentuk organisasi industri baru. Next, akan dilanjutkan oleh Ika. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis inovasi dalam praktik. Yang pertama ada invensi. Invensi itu adalah penemuan, yang dimana produk, jasa, atau proses yang benar-benar baru. Contohnya seperti pesawat terbang, telepon, dan lampu pijar. Yang kedua ada ekstensi, yaitu pengembangan, yang dimana pemanfaatan baru atau penerapan lain pada produk, jasa, atau proses yang ada. Contohnya McDonald. Yang ketiga ada duplikasi, yaitu replikasi kreatif atas konsep yang telah ada, atau biasa disebut juga pengadaan. Contohnya itu department store. Yang terakhir sintesis, yaitu kombinasi atau konsep dan faktor-faktor yang telah ada dalam penggunaan atau formulasi baru. Contohnya Federal Express dan lembaga keuangan. Next. Adapun proses-proses terjadinya inovasi. Yang pertama, kejadian yang tidak diharapkan. Yang kedua, ketidakharmonisan. Yang ketiga, proses sesuai kebutuhan. Keempat, perubahan pada industri dan pasar. Kelima, perubahan demografi. Keenam, perubahan persepsi. Dan yang terakhir, konsep pengetahuan dasar. Next. Mitos utama dalam inovasi. Inovasi itu terencana dan dapat diperkirakan. Kedua, spesifikasi teknis sebaiknya dipersiapkan secara lengkap. Yang ketiga, kreativitas tergantung pada mimpi-mimpi dan gagasan-gagasan mangawangang. Keempat, proyek besar akan lebih mengembangkan inovasi yang lebih baik ketimbang proyek kecil. Dan yang terakhir, teknologi merupakan kekuatan pendorong inovasi dan kesuksesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengawang. Baik, selanjutnya ada value proposition. Mengawang-awang. Value proposition itu bisa diartikan seperti kenapa customer harus menggunakan produk atau layanan dari perusahaan kita. Tahu bagaimana suatu perusahaan menggambarkan nilai keunggulan produk atau jasa yang mereka miliki dibandingkan dengan milik kompetitor-kompetitor yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Lalu ada beberapa karakteristik dari value proposition. Yang pertama ada newness atau kebaruan, produk atau jasa yang
diluncurkan itu adalah yang terbaru. Lalu ada performance, ada customization, getting the job done, design, brand, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, dan yang terakhir ada convenient atau usability. Selanjutnya ada bagaimana cara membuat value proposition. Sebelum itu, kita harus mengetahui visi atau misi perusahaan milik kita sendiri. Lalu kita harus meriset calon customer kita, menganalisis kompetitor-kompetitor yang sudah ada dan yang sudah jaya. Lalu yang terakhir ada kemudahan yang akan didapatkan oleh customer kita jika menggunakan layanan atau produk dari kita. Selanjutnya ada studi kasus dari ide startup kami, yaitu jenis inovasi yang kami miliki adalah inovasi sintetis. Lalu value proposition kami cepat dan praktis, dapat memantau tanggal booking vendor dan artis manajemen, menyediakan kontak person dan manajemen artis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin berdiskusi bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.